Baik, selamat pagi. Kami dari sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami atau jurnal kelompok kami, yaitu Project Time Management, yang dimana anggota kami, saya sendiri Arijal Girsang dengan NIM 219520104. Dengan saya Revenalati dengan NIM 219520084. Tahun saya Niko Fajar Sihite dengan NIM 219520088. Saya Angel Erika Elvis dengan NIM 219520085. Saya Tulus Tabarat dengan NIM 219520077. Yang pertama itu ada Project Time Management, merupakan salah satu bidang pengetahuan manajemen proyek yang berkaitan dengan waktu penyelesaian proyek. Manajer menyebutkan persoalan pembuatan jadwal disebabkan terjadinya konflik jadwal sepanjang pengerjaan proyek dan merupakan tantangan yang besar. Project Time Management melibatkan proses-proses yang diperlukan dalam memastikan penyelesaian proyek yang tepat waktu. Proses-proses yang diperlukan dalam Project Time Management adalah yang pertama ada Activity Definition, yang kedua ada Activity Sequencing, yang ketiga ada Activity Resource, yang keempat ada Activity Duration Estimating, yang kelima ada Schedule Development, yang keenam ada Schedule Control. Jadwal pengembangan proyek dalam digambarkan dengan Gantt chart yang merupakan ringkasan yang menunjukkan urutan waktu dari aktivitas pada proses. Modul 1 penerimaan mahasiswa, ada input data calon mahasiswa, ada input data konversi nilai calon mahasiswa, ada transformasi calon mahasiswa. Ada modul yang kedua, ada pendaftaran ulang mahasiswa. Ada input data daftar mahasiswa, ada generate password, ada input data kurikulum, ada input kartu rencana studi, ada pengesanan kartu rencana studi. Modul yang ketiga, proses penilaian mahasiswa. Ada input daftar nilai hasil ujian, ada transformasi daftar nilai hasil ujian. Modul yang keempat, proses sanksi mahasiswa. Ada input sanksi akademis, sanksi keuangan, dan juga sanksi kemahasiswaan. Analisis aplikasi Project Time Management berbasis cloud computing dapat dilakukan dengan cara menentukan persyaratan sistem, antara lain persyaratan fungsional dan non-fungsional. Persyaratan fungsional dipresentasikan dengan Unfilled Modeling Language atau UML dan Use Case Diagram, di mana terdiri dari 3 aktor, yaitu calon anggota, anggota tim, dan manajer proyek. Persyaratan non-fungsional sistem dipresentasikan dengan kerangka PISIS sebagai berikut. Performance, yaitu sistem harus dapat memproses setiap aktivitas yang dimasukkan pengguna secara real-time. Information, yaitu manajer proyek dan anggota tim dapat memperoleh data paling up-to-date mengenai progres secara keseluruhan secara akurat. Ada ekonomi, yaitu sistem memanfaatkan cloud computing berbasis pay for use atau free, sehingga mengurangi kendala biaya dalam penggunaan aplikasi. Dan pada bagian kontrol ada yaitu sistem menyediakan role untuk pengguna sebagai manajer atau anggota. Dan ada efisiensi, manajer proyek dan tim tidak perlu melakukan proses instalasi maupun karena melakukan aplikasi berbasis web. Dan yang terakhir ada service, yaitu sistem disediakan dalam bentuk aplikasi web sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses penyelesaian aktivitas proyek. Oke, kita masuk ke dalam tabel 1, yaitu deskripsi aktor aplikasi Project Time Management. Di sini aktor itu calon anggota, deskripsinya orang yang berpotensi untuk mengerjakan proyek. Calon anggota harus memiliki account Gmail untuk dapat menggunakan aplikasi. Lalu aktor yang kedua, anggota tim. Deskripsinya orang yang
telah menerima undangan pengerjaan proyek dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan aktivitas yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, manajer proyek memiliki deskripsi orang yang membuat proyek baru, mendefinisikan semua atribut proyek, dan memiliki peran untuk mengordinasikan serta memantau pelaksanaannya proyek. Lalu gambarnya itu ada di sebelah kanan, gambar use case diagram untuk aplikasi project time management, yang dimana manajer proyek itu memiliki fungsi untuk menambah proyek baru, mengirimkan permintaan laporan calon anggota, lalu mengelola proyek, lalu memantau proses proyek, lalu menyusun dokumentasi dan melakukan login. Sedangkan anggota tim itu mengupdate proses teks, lalu melakukan login dan menyusun dokumentasi juga. Lalu calon anggota tim itu melakukan registrasi, lalu menerima permintaan pengerjaan proyek, lalu melakukan login. Selanjutnya, Yang selanjutnya yaitu activity diagram aplikasi project time management, di mana pada sebelah kiri ada manajer proyek dan calon anggota proyek, di mana aktivitinya yaitu dimulai dari login. Jika dia lanjut login akan membuat proyek baru, jika tidak maka akan selesai. Setelah membuat proyek baru, proses selanjutnya yaitu mendefinisikan aktivitas, kemudian mengundang anggota. Dalam proses mengundang anggota ada dua proses, yaitu menentukan dependensi dan menerima undangan proyek. Jika dia menerima undangan proyek, akan dilanjutkan dengan menjalankan proyek. Jika tidak, proses akan selesai. Di mana pada proses menentukan dependensi, ada menentukan resource. Kemudian dilanjutkan dengan proses menentukan perkiraan durasi dan menyusun penjadwalan, dan kemudian proyek dijalankan. Maka proses akan selesai. Pada sebelah kanan ada manajer proyek dan anggota tim proyek, di mana proses tersebut dimulai dari login. Jika login akan dilanjut dengan proses memantau proyek, jika tidak proses akan selesai. Pada memantau progres proyek ada dua proses, yaitu memberi instruksi dan mengisi not. Jika memberi instruksi akan dilanjutkan dengan menyusun dokumentasi, proses akan selesai. Pada proses mengisi not akan dilanjutkan dengan mengupdate proses dan dilanjutkan dengan proses menyusun dokumentasi dan proses selesai. Slide selanjutnya. Yang berikutnya yaitu WML kelas diagram aplikasi project time management. Di sini terdapat beberapa tabel, yaitu ada tabel member, tabel SRO, tabel undangan, tabel proyek, tabel aktivitas per, tabel aktivitas, tabel aktivitas SRO, baru ada tabel nota, ada tabel aktivitas after, dan terakhir yaitu ada tabel aktivitas rel. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.